Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme, dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak. Baik, nah di sini kita garis bawahi bahwa di Papua itu bukan hanya sekedar permasalahan ketidakadilan, permasalahan yang sifatnya lokal, tetapi memang yang disampaikan Pak Prabowo Subianto benar sekali bahwa ini adalah ada pihak-pihak asing. Baik, dan Pak Prabowo di sini kita lihat bahwa paham betul terkait dengan kondisi di Papua ini, bahwa rumit, bahwa ini persoalannya udah menyangkut negara asing gitu ya, kepentingan geopolitik dunia. Ya, kita lanjut. Bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Nah, ya kalau Pak Ganjar pendekatannya dengan dialog ya, tetapi memang dialog ini digunakan juga oleh Pak Jokowi saat ini gitu. Dan memang hasilnya belum memuaskan gitu, karena lagi dan lagi bahwa dialog ini memang perlu, tetapi memang ada hal-hal lain yang perlu diselesaikan juga. Tidak cukup hanya dengan dialog saja. Baik, kita lanjut ya. Baik. Jadi, Bapak Prabowo, kita tahan dulu karena waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Atau terima kasih atas pengertiannya. Harap tenang, harap tenang, harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan, karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon. Pak Anies bisa mungkin sedikit ya terkait keadilan, tetapi memang sejarah menjelaskan bahwa hanya Pak Jokowi presiden yang
concern yang paling peduli dengan keadaan Papua. Bahkan saham Freeport pun sudah sekarang diakuisi oleh Indonesia menjadi 50% plus 1, ya kan? Dan juga pembangunan begitu masif, dan juga pembangunan di era Pak Jokowi ini untuk Papua sangat luar biasa. Dan juga dana otsus itu besar sekali untuk Papua. Jadi kalau hanya soal keadilan, sepertinya itu tuh hanya alasan-alasan KKB saja begitu. Karena memang di belakangnya ini bukan hanya soal keadilan, ini jelas. Ini pihak asing, dari mana mereka mendapatkan senjata, dari mana mereka mendapatkan biaya, mereka di hutan terus. Dan yang diserangnya itu kan pemerintah Indonesia, bos. Oke, kita lanjut ya jawaban Pak Prabowo nih. Anggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu ada 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Emang lucu ini Pak Prabowo ya. Benar, keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ini kuncinya nih. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Nah, saya setuju nih. Ada faktor geopolitik. Ini dia. Ada faktor ideologi. Nah. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Ya, kalau kita lihat, jadi memang Pak Ganjar maupun Pak Anies ini kan masih levelnya pemimpin lokal kalau saya lihat gitu. Karena dia belum memahami sekali tentang geopolitik dunia. Ini kan tentang diskusi, tentang keadilan. Ini kan teoritis sekali. Bener gak, bos? Anak SMA pun tahu kalau persoalan gini, oh ini ada ketidakadilan, oh ini harus dengan dialog menyelesaikannya. Tidak sesederhana itu, bos. Nih, Pak Prabowo menjelaskan di sini bahwa persoalan yang sangat rumit itu adalah yang pertama terkait dengan geopolitik, ada kepentingan asing di situ. Kemudian juga tentang ideologi. Coba, bos, tahu kan kalau Benny Wenda itu salah satu petinggi KKB, saat ini di Inggris mereka dilindungi. Bener gak, bos? Why? Ini kan artinya memang kalau kita telah lebih dalam lagi bahwa di belakang KKB ini ada Australia, Inggris kan, Israel juga ada sekutunya di situ. Gitu, bos. Jadi kalau tentang pemahaman geopolitik dunia ini terkait paslon 1 dan 3 memang sangat-sangat minim. Dan saya kira Pak Prabowo sangat paham betul tentang geopolitik dunia ini. Mungkin ini poin yang paling krusial menurut saya, karena untuk kelangsungan negara Indonesia ke depan, yaitu memang kita harus memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas kelas dunia seperti Pak Prabowo ini. Kita butuh kesejahteraan masyarakat, kita butuh penegakan hukum, tetapi itu banyak sekali pakar-pakar hukum di Indonesia, banyak sekali ahli ekonomi di Indonesia yang bisa menyelesaikan itu. Tetapi sedikit sekali yang memahami tentang geopolitik dunia. Dan bahkan saat ini pun capres dan cawapres hanya satu orang saja yang memiliki basic sebagai militer, yaitu Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.